sana. Di perjalanan menuju pohon kesayangannya, Momo selalu bernyanyi riang. La la la, aku mau ke pohon. Sesekali Momo menyapa teman-temannya. Halo Caca, ayo ikut ke pohonku. Ajak Momo kepada Caca si sanca kembar. Temannya yang sedang menggigit dulu di pohon kelapa. Aku tidak mau ke pohonmu. Bagaimana bisa? Pohonku banyak sekali ranting dan dedaunan yang rimbun. Tidak ada pohon seindah pohonku. Itu karena pohonmu wangi. Aku tidak suka berbau harum dan wewangian. Itulah yang Momo sukai dari pohonnya. Pohonnya harum masakan manusia. Apalagi saat Momo menekan ranting pohon kesayangannya menggunakan ujung kuku. Wah, harumnya bertambah semerbak. Aku takut pada pohon cengkeh kesayanganmu itu. Caca menggeliat ke atas. Mungkin ia akan menuju pucuk pohon kelapa. Tapi aku suka dengan pohonku. Momo melanjutkan perjalanannya. Lalu ia bertemu Riri, si Nuri Maluku yang berwarna semerah darah. Halo Riri, kamu sedang apa? Jangan ke pohonmu, Mama. Ada apa dengan pohonku? Pohonmu terpilih dalam tradisi Sasi. Tradisi Sasi? Riri mengangguk. Ia mengepakkan sayap lalu bersiap terbang. Kalau tidak percaya, ayo ikut ke pohon kesayanganmu. Aku tadi tidak sengaja mendengar orang-orang Sabue berbicara tentang pohon cengkeh di tengah hutan. Hah? Saat bergelantungan, tangan Momo sempat tergores, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin sampai ke pohon kesayangannya. Ternyata benar yang Riri katakan. Di pohon kesayangannya sudah ada orang-orang Sabua yang mengelilingi pohon itu. Mereka mengenakan karanunu yang disebut juga dengan kain berang, yaitu ikat kepala berwarna merah. Manusia-manusia yang tubuhnya sedikit bungkuk menyilangkan kaki di dekat pohon kesayangannya. Lalu ia berdoa. Saya berdoa kepada Upulanite dan nenek moyang agar menjaga hutan dan pohon-pohon ini. Upulanite berarti Tuhan, sementara tete nenek moyang berarti leluhur atau kakek nenek pendahulu kita. Lalu manusia-manusia yang terdiri dari laki-laki mulai menancapkan dahan kayu ke pohon kesayangan Momo. Ia juga membalutkan kain berang, lalu membakar api yang berasal dari damar. Momo sangat sedih. Ia tidak bisa lagi bermain, bergelantungan, dan bermalas-malasan di pohonnya. Kenapa dari seluruh pohon di hutan ini harus pohonku yang terpilih dalam tradisi Sasi? Itu karena pohonmu paling besar di hutan ini. Pohon itu harus dijaga dan dilestarikan. Tapi kan aku tidak merusak pohonnya. Kalaupun ada ranting yang patah akibat aku suka bergelantungan, jumlahnya sangat sedikit. Sudahlah Momo, ayo kita mencari pohon lain saja. Momo tidak menjawab. Ia mengusap air matanya. Monyet kecil itu sangat sedih. Itu semua karena tradisi Sasi, tradisi yang tidak memperbolehkan mengambil apapun dari pohon kesayangannya. Kalau sampai melanggar, ia akan dihukum.
Bagi hewan-hewan yang mendalami hutan itu, mereka juga harus patuh pada aturan tersebut. Kalau sampai melanggar, mereka tidak akan dihukum oleh manusia, melainkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah suatu kali ada hewan yang melanggar hukum tersebut, lalu perutnya sangat sakit. Ada pula yang sampai demam atau terkena penyakit lainnya. Sakitnya pun bisa sangat lama. Momo tidak mau sakit. Ia masih suka bermain, bergelantungan, dan bermalas-malasan meskipun tidak di pohon kesayangannya. Cuma 6 bulan, Momo, atau paling lama 2 tahun. Dengan Momo menyeka air matanya. Baiklah, aku akan menunggu masa tradisi selesai. Sampai jumpa pohon kesayanganku. Dengan langkah gontai, Momo meninggalkan pohon kesayangannya. Namun, jauh dalam hatinya, Momo sangat sedih. Ia tidak bisa bermain, bergelantungan, dan bermalas-malasan lagi di pohon kesayangannya. Mungkin dengan ini Momo bisa menjaga pohonnya agar lebih kuat dan lebih besar. Ayo kita cari pohon lain untuk bermain, Mama. Senyumlah. Tidak ada pohon seindah pohonku. Aku tidak mau mencari pohon lain. Aku masih tetap sayang pada pohon ini. Momo mulai menaiki pohon secara acak. Ia bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Aku akan menunggu masa tradisi sasi selesai, pohon kesayanganku. Tunggu aku. Itulah kisah Momo, si monyet kecil dalam menjaga tradisi sasi. Sekalipun tradisi itu mengikat pohon kesayangannya, tapi untuk sementara waktu ia tidak bisa dan tidak boleh bermain, bergelantungan dan bermalas-malasan di sana. Momo tahu aturan harus dijaga supaya alam lebih indah dan terawat. Demikian